Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lia Nurpala pada masalah bulan Oktober ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai masalah yang saya temui pada saat pembelajaran bahasa Jepang ya. Di sini masalah yang saya temui itu adalah siswa kesulitan dalam menguasai kosakata kerja. Nah, di sini mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Jepang kelas 11. Oke, di sini deskripsi permasalahannya adalah dalam bahasa Jepang itu kosakata kerja bisa terdiri dari dua kata lebih. Contoh misalnya ryori o shimasu. Nah, di sini ryori ini adalah merupakan kata benda. O ini adalah partikel, shimasu itu kata kerja yang artinya melakukan. Jadi ini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu menjadi memasak ya, kalau ryori o shimasu. Terus ada juga kosakata sarao araimasu. Jadi sara ini artinya piring, kata benda o araimasu. Kata kerjanya itu adalah araimasu, mencuci ya. Jadi di sini artinya mencuci piring. Nah, di sini masalahnya adalah ketika disuruh untuk menyebutkan kata kerjanya, ada sebagian siswa yang sulit menyebutkannya dengan benar. Misalnya jawabannya itu yang harusnya araimasu ini, namun menjawabnya shimasu. Nah, ini deskripsi untuk permasalahan bulan Oktober. Lalu akar permasalahannya sendiri adalah yang pertama, kosakata tersebut adalah kosakata baru yang dipelajari oleh siswa. Jadi siswa masih asing ya, karena ini merupakan kosakata baru. Yang kedua, akhiran kata kerjanya itu berbeda-beda, ada shimasu, araimasu, dan yarimasu ya. Terus yang ketiga, pola kalimat bahasa Jepang itu terbalik dengan bahasa Indonesia. Misalnya tadi ada sara waraimasu, mencuci piring. Kalau secara gramatika pola kalimat tadi itu adalah piring mencuci. Nah, itu sama sekali berbeda ya dengan pola kalimat bahasa Indonesia. Oke, yang keempat, di sini ada metode pembelajaran yang digunakan itu kurang tepat ya. Jadi siswa itu kurang bisa menguasai kosakata kerja tadi. Yang kelima, media pembelajarannya pun kurang tepat. Oke, di sini alternatif solusi yang saya tawarkan adalah yang pertama, menjelaskan kosakata tersebut dengan bertahap. Jadi pertama yang diajarkan adalah yang akhirannya shimasu terlebih dahulu. Setelah itu akhiran yang araimasu, yarimasu, dan kakemasu. Lalu yang kedua adalah menjelaskan pola kalimat dengan terperinci kepada siswa. Jadi di sini saya sudah menjelaskan mengenai ciri dari pola kalimat Jepang itu berbeda dengan pola kalimat bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, menggunakan kata kunci. Misalnya kalau yang berhubungan dengan mencuci baju itu ada kata kunci sentaku. Jadi saya menyebutkan kata kunci dari kosakata tersebut. Misalnya untuk mencuci baju itu kata kuncinya adalah sentaku. Lalu mencuci piring itu ada kata sara. Sara itu dalam bahasa Indonesia artinya piring ya. Lalu yang ke dan menyetrika ada kata airong ya untuk kata kuncinya. Yang keempat, menggunakan kartu gambar kosakata. Jadi saya mencari gambar kosakata kerja yang menarik minat siswa ya, yang lucu-lucu, yang bisa membuat mereka mau belajar gitu. Yang kelima, menggunakan media audio lingual dalam pembelajaran. Jadi
audiolingualnya di sini adalah jadi saya menyebutkan dulu kosakata terlebih dahulu, siswa mendengarkan. Lalu setelah itu siswa disuruh untuk mengucapkan kembali apa yang mereka dengarkan. Setelah itu siswa menuliskan kembali apa yang mereka dengarkan di depan papan tulis. Oke, dan di sini hasil pemecahan masalahnya itu yang pertama, siswa bisa menyebutkan kosakata kerja dengan benar. Yang kedua, siswa bisa menyebutkan akhiran kata kerja dengan benar. Ya, jadi harus akhiran simas, mereka benar menyebutkan simas. Oke, yang ketiga, siswa bisa membuat kalimat dengan pola kalimat yang benar. Lalu yang keempat, siswa lebih antusias dalam pembelajaran karena menggunakan gambar-gambar kosakata lucu yang menarik perhatian mereka. Yang kelima, siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, adapun untuk sumber rujukannya itu adalah yang pertama ini dari jurnal Undiksa mengenai penerapan metode Fixer and Fixer untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa kelas 10. Lalu yang kedua di sini ada pengaruh media Kotopagazo gambar kosakata terhadap penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa kelas 11. Lalu yang ketiga di sini ada jurnal mengenai pengembangan multimedia drill dan practice meningkatkan kecakapan bahasa Jepang ungkapan sehari-hari. Nah, sekian masalah yang saya paparkan tadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.